Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Sumatur Ulia, NIM saya 2402010081. Saya dari kelas Sistem Informasi A. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial from data diri sederhana. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya dari awal sampai akhir, dari membuat project Java, database, sampai ke GUI from data diri. Jadi tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke guys, jadi kita akan ke langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi, yaitu XMPP dan Java NetBeans. Jika kalian belum punya, silahkan download terlebih dahulu ya guys. Oke, kita sekarang memasuki XMPP terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita masuk ke XMPP terlebih dahulu. Terus kita harus menyalakan atau menstart yang ada di XMPP Actions ini ya guys. Kita menstart yang Apache sama yang MySQL. Jadi yang barisan pertama dan kedua saja. Setelah kalian mengaktifkan XMPP tadi, kalian masuk ke Google Chrome, lalu ketik localhost, dan kalian klik yang PHP admin. Seperti ini tampilannya. Di sini ada dua cara untuk membuat database. Ada cara menggunakan coding dan cara simple. Tapi saya menggunakan coding aja ya guys. Yang pertama kalian create database. Di sini saya akan membuat database baru, yaitu DB-MHS. Kirim. Sudah masuk ya guys. Lalu kita new lagi dan kita coding. Di sini sudah ada ya database baru, yaitu DB-MHS, dan kita akan membuat tabelnya. Di sini ada tabel nama mahasiswa, langsung ada NIM, INT 9, not 0, auto increment, nama, varchar 30, not 0, alamat, teks, tanggal lahir, date, dan di sini primary key-nya adalah NIM. Jadi kalian harus mempunyai primary key. Kirim. Sudah ada ya guys, kita lihat di sini. Struktur tabel. Ya, ini ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Dan NIM ini menjadi primary key ya, seperti itu. Setelah kalian sudah membuat database-nya dan tabelnya, setelah ini kalian akan masuk ke Java. Kita masuk ke NetBeans, lalu kita buat file baru atau new file. Kita menggunakan Java with ant Java application. Next, kita project nama db underscore mhs 1 nggak bisa, berarti kita pakai 4. Lalu finish. Kita buat desainnya, kita klik DB-MHS new gframe, langsung kita class name, kita namai siswa, finish. Kita buat desainnya. Pertama kita pilih propertiesnya dulu, widthnya kita buat 600, lalu height-nya, sampingnya kita buat 999. Oke. Terus kita pertama ambil panel terlebih dahulu, kita seret. Ini nanti aku agak cepetin ya guys, karena durasinya terlalu panjang. Kita ambil panelnya ini, kita salin aja biar cepet.
Terus kita ambil J text field ini, kita salin juga J text field, lalu kita kesampingkan. Ini dirapikan ya teman-teman. Yang kedua ini harus agak nyamping juga semuanya. Ini nanti aku agak cepetin durasinya ya teman-teman, biar enggak terlalu lama karena ini tuh nepainnya. Tadi kita ambil button group, lalu kita ambil panel, kita masukkan ke dalam button group yaitu J button. Terus ini ada filenya. Kita di sini edit text semuanya. Ini batal, terus ini simpan. Kita di sini edit text semua dan edit variabel. Change name variabel. Kita tulis tanggal lahir X 2015 strip 11 strip 26. Terus atasnya ini kita ganti juga alamat. Atasnya lagi kita ganti nama. Terus yang pol atas, paling atas itu edit text, kita ganti name. Terus yang J text field ini juga di edit text-textnya dihapus aja ya guys, nggak usah di situ. Terus J label itu kita ganti namanya menjadi form data diri sederhana. Sudah, kita titlenya kita kesampingkan. Ini kita klik, lalu kita change variable name, kita tulis menjadi txt name. Oke. Terus kita lanjut ke bawahnya seperti itu juga, change variable name, kita ganti txt nama. Oke. Lalu ini juga change variable name, kita ganti txt alamat. Oke. Tanggal lahir kita change variable name, kita txt tgl ya guys. Oke, tgl lahir maksudnya. Ini kita klik buttonnya, cek cnd simpan. Oke. Terus batal, kita juga change variable name, kita ganti cmd batal.
Oke. Change, kita ganti T mahasiswa. Lalu ini adalah tampilan akhirnya ketika sudah jadi ya teman-teman. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas beberapa source code atau codingan yang ada di Java NetBeans. Yang pertama saya akan menjelaskan source code atau codingan proses koneksi ke dalam database. Caranya tinggal klik ini, lalu kita pilih event, kita klik Windows dan kita klik yang Windows Open. Kita sudah masuk ke codingannya. Penjelasan dari codingan ini adalah private void from Windows Open Java sampai EVT. Ini adalah metode atau fungsi yang otomatis dipanggil saat jendela atau from aplikasi dibuka. Event ini disebut from window opened dan dipicu oleh Windows event ini. Digunakan untuk mengeksekusi kode tepat setelah from ditampilkan ke pengguna. Try buka kurung kurawal. Try digunakan untuk mencoba menjalankan blok kode yang bisa menyebabkan error. Jika terjadi error akan dilempar ke blok kode charge yang ini. Terus kita ke connection driver manager sampai pas ini ya. Untuk ini fungsinya untuk membuka koneksi ke database. Driver manager get connection adalah metode untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Koneksi user dan pass adalah variabel yang berisi. Koneksi ini berisi alamat URL atau database. Misalnya seperti yang di atas ini. Seperti ini. Koneksi JDB MySQL localhost dbmhs. User digunakan untuk username database. Lalu pass ini adalah password database. Jika berhasil, koneksi disimpan ke dalam variabel connection. Bersih panggil fungsi bersih saat jendela dibuka. Ini biasanya digunakan untuk mengosongkan atau membersihkan field input di form, mengatur ulang tampilan form agar siap digunakan. Ini untuk membersihkan form yang sudah jadi atau sudah diinput. Lalu di sini ada charge. Charge ini jika ada fungsinya untuk jika ada kesalahan saat koneksi database, misalnya salah password atau database mati, akan masuk ke sini. SQL exception adalah jenis error yang khusus untuk masalah SQL dan database. Lalu ada J-option pen sampai di koneksi gagal sampai bawah itu. Ini fungsinya untuk menampilkan pop-up pesan kesalahan kepada pengguna jika database gagal. Koneksi gagal adalah isi pesannya. Ini adalah koneksi gagal, ini adalah isi pesannya. Error adalah judul pop-up-nya. Dan J-option pen atau error message itu menampilkan icon tanda silang merah. Tulisannya error. Dan yang terakhir ada kurung tutup kurawal. Ini untuk menutup blok try charge. Ringkasan dari source code tersebut adalah kode ini secara otomatis membuka koneksi ke database saat jendela atau from dibuka dan akan menampilkan pesan error jika koneksi gagal. Selain itu juga memanggil fungsi bersih untuk mengosongkan input di form. Sekian penjelasan dari source code proses koneksi ke database. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code yang kedua, yaitu proses simpan data. Kalian klik yang tanda simpan ini. Lalu kita akan di sini private void cmd simpan. Ini fungsi utamanya adalah
fungsi yang dijalankan saat tombol simpan diklik oleh pengguna di aplikasi. Fungsi ini mengecek apakah kolom NIM, di sini ada txt NIM, kolom NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir kosong. Jika ada yang kosong, muncul pesan peringatan semua file harus diisi. Proses berhenti dan tidak dilanjut ke penyimpan data atau return. Lalu ada string SQL. Ini fungsinya untuk string SQL sampai di sini. Ini fungsinya ini adalah membuat perintah SQL untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa. Jadi datanya itu disimpan ke tabel mahasiswa. Lalu ada tanda tanya. Tanda tanya ini adalah tempat kosong yang akan diisi nanti dengan data dari from. Prepared statement digunakan supaya lebih aman dan efisien. PS string sampai sini. Fungsi ini adalah mengambil isi dari masing-masing kolom, yaitu input menginputkan NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir, mengisi nilai tersebut ke dalam query SQL sesuai urutannya. Pertama yaitu NIM, kedua nama, dan ketiga untuk alamat, dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah untuk tanggal lahir. Menyimpan database. PS execute update. Fungsi ini menjalankan perintah insert yang tadi sudah dibuat dan data mahasiswa akan disimpan ke database. Jika tampilkan pesan jika berhasil dan kosongkan from. J option pen sampai bersih. Fungsi ini adalah menampilkan pesan jika simpan data berhasil ke pengguna. Memanggil fungsi bersih untuk mengosongkan kolom input agar siap untuk input data baru. Jika terjadi error, maka ada di charts. Fungsi ini adalah menangani jika terjadi error saat menyimpan data, menampilkan pesan simpan data gagal. Tulisannya adalah simpan data gagal. Juga mencetak pesan error di konsol supaya programmer bisa tahu penyebabnya. Kesimpulan dari fungsi cmd simpan ini melakukan hal-hal berikut, yaitu mengecek apakah semua kolom sudah diisi, menyiapkan perintah SQL untuk simpan data, mengisi data dari input ke query, menyimpan data ke database, menampilkan pesan sukses dan mengosongkan from, dan menampilkan pesan gagal jika terjadi error. Sekian penjelasan untuk cmd simpan source code, cmd simpan data. Yang ketiga adalah source code untuk proses tampil data. Mengambil data dari database. Di sini string SQL, select bintang from mahasiswa order by name ASC. Ini adalah perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa. Order by name ASC artinya data akan ditampilkan urut berdasarkan NIM secara naik dari yang terkecil ke terbesar. Try prepared statement digunakan untuk menjalankan query SQL secara aman. Result set RS statement execute query menjalankan perintah select dan menyimpan hasilnya di RS. Block try ini akan otomatis menutup koneksi statement dan result set setelah selesai. While RS next, perulangan ini akan membaca setiap baris hasil query. RS next artinya pindah ke baris berikutnya, dan selama masih ada data, proses lanjut mengambil data dari kolom dan menampilkannya. Ini ada string name sampai sini.
Ini mengambil data dari tiap kolom berdasarkan nama kolom di tabel. Kolom NIM, kolom nama, kolom alamat, kolom tanggal lahir, dan terakhir ada menambahkan data ke tabel di tampilan, yaitu tampil. Data yang diambil dimasukkan ke dalam array tampil, kemudian DTM add row tampil menambahkan array itu sebagai baris baru ke dalam tabel mode JTabel. DTM biasanya adalah objek dari default tabel model. Charge menangani error jika gagal. Jika ada kesalahan dalam proses ambil data, misalnya koneksi ke database gagal, maka muncul kotak pesan error. Pesan error dari sistem juga ditampilkan e-message. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa, menampilkan ke dalam tabel di tampilan aplikasi seperti JTabel, menampilkan data secara urut berdasarkan NIM, dan menangani jika ada kesalahan saat mengambil data dari database. Terima kasih. Dan yang terakhir atau yang kalian tunggu-tunggu, ini adalah puncak dari semuanya. Terakhir banget adalah penjelasan hasil akhir atau outputannya. Kalian klik ini, lalu klik kanan dan run file. Setelah program dijalankan, tampilan GUI muncul dengan from input data mahasiswa atau from data diri sederhana. Kita harus menginputkan. User bisa mengisi nama, alamat, dan tanggal lahir. Kita isi NIM dulu maksudnya. NIM. Setelah NIM kita tulis nama kalian. Lalu kita tulis alamat. Dan yang terakhir adalah tanggal lahir. Di sini kita harus sesuaikan dengan ini, tahun, bulan, dan tanggal. Jangan lupa srek 01 dan setelah data ditulis, silahkan klik tab, klik tombol simpan data berhasil. Oke. Dan data yang kalian tulis tadi setelah disimpan, data akan otomatis muncul di tabel di sini, juga di tabel mahasiswa di PMHS di SQL. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, tutorial membuat form data diri sederhana. Jika ada salah yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.